Assalamualaikum teman-teman. Loh, kok kayak channel sebelah sih? Ulang. Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Selamat datang di Report Relawan Podcast. Nah, apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di masa pandemi seperti ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi tubuh dan mematuhi protokol kesehatan yang ada, supaya kita itu tetap sehat dan keluarga kita juga sehat tentunya. Nah, kami dari KSR PMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kenalin, nama saya Sabita Khairunisa, biasa dipanggil Bita. Nah, di sini saya tidak sendiri dong tentunya. Masa iya mau ngomong sendiri sampai akhir? Kenalin dong Kak namanya. Halo, kenalin, nama aku Humayra Nur Hikmah, biasanya dipanggil Huma. Nah, oke Kak Huma. Nah, Kak, di report kali ini kita itu bakalan bahas tentang apa sih KSR itu. Menarik banget kan Kak? Banyak banget nih yang bisa kita ulik dari tema ini. Yang pastinya asik juga nih ya ngobrol sama Kak Huma. Mungkin kita bisa mulai dari kepanjangan KSR kali ya Kak Huma ya. Dan apa sih KSR itu? Karena banyak nih Kak orang-orang yang taunya itu PMR atau hanya PMI-nya aja gitu kan. Padahal di dalam PMI itu ada KSR, ada TSR juga. Nah, Kak Huma kasih tahu dong KSR itu apa dan apa sih bedanya dengan TSR? Kita di sini sharing-sharing aja ya. Iya dong Kak, iya. Aku tuh juga baru tahu KSR itu waktu ikut pendidikan dan pelatihan dasar KSR dulu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang belum tahu KSR itu apa sih? Jadi KSR itu tuh kepanjangannya Korps Sukarelawan. Nah, KSR ini tuh sebagai wadah pengabdian, wadah bimbingan, wadah kegiatan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Sedangkan TSR ini tuh lebih ke kayak individu profesi gitu. Contohnya nih, misal dokter, guru, perawat. Nah, misalnya nih ada bencana. Kemudian mereka ini tuh mengajukan diri sebagai sukarelawan. Nah, itu namanya TSR. Tapi kalau KSR ini istilahnya sebagai ujung tombaknya PMI. Jadi kegiatannya atau eksekutornya itu di KSR, sedangkan administratornya itu di PMI. Jadi kita itu ada di bawah Palang Merah Indonesia. Oh gitu ya Kak Huma, mantap betul ini. Nah, berarti kita juga berada di bawah naungannya UIN Sunan Kalijaga ya Kak Huma ya? Iya bener banget tuh. Ya, karena kita kan posisinya KSR perguruan tinggi yang terhitung sebagai unit kegiatan mahasiswa di kampus. Iya bener banget tuh. Oh iya Kak, kalau dulu di sekolah tuh ya, itu kan namanya PMR ya Kak ya? Iya. Kalau PMR tuh kayak gimana tuh Kak? Nah, kalau PMR ini tuh kepanjangannya Palang Merah Remaja. Kata-kata remaja ini kan udah jelas kan ya. Nah, PMR ini tuh di sekolah masuk kayak ekstrakurikulernya gitu. Nah, PMR ini tuh bisa dikatakan kayak cikal bakalnya dari generasi PMI itu sendiri. Iya. Tapi dari kawan-kawan biasanya banyak yang nanya nih Kak, apakah untuk menjadi relawan KSR itu harus pernah menjadi anggota PMR dulu nih Kak? Kalau buat jadi KSR itu nggak harus jadi PMR dulu, karena banyak kok dari KSR yang notabene bukan dari PMR. Ada yang dari orang awam yang awalnya nggak tahu apa-apa tentang KSR, tentang PMI. Nah, mereka ini cuma ikut-ikutan aja atau diajak teman yang dulunya PMR. Terus mereka juga bener-bener belajar dari dasar dan bisa tahu lebih jauh tentang PMI. Wah, jadi bisa nih ya buat kawan-kawan yang dulunya bukan PMR, gak usah berkecil hati, karena untuk menjadi relawan KSR gak harus dari PMR dulu nih kawan-kawan. Nah, tadi di awal juga Kak Huma menyebutkan ya, kalau KSR itu bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Itu contohnya seperti apa itu Kak? Di bidang sosial kemanusiaan ini contohnya misalnya ada donor darah, manajemen darurat bencana. Nah, jadi kalau ada bencana nih, kita turun ke lapangan. Terus ada seminar kesehatan juga, terus tugas medis di lapangan juga pastinya. Gitu ya Kak Huma ya, karena kirain kegiatannya cuma donor darah aja. Enggak dong. Karena kan itu ya yang sering orang lain lihat gitu ya Kak ya. Iya sih ya. Nah, kalau untuk kegiatan KSR yang ada di kampus sendiri itu apa aja Kak? Kalau kegiatan KSR di kampus sendiri ini ada internal sama eksternal. Nah, untuk yang internal ini tuh lebih ke kayak KSR-nya aja. Tetapi kalau yang eksternal itu biasanya kerjasama sama pihak lain juga. Misalnya nih, kalau ada tugas penjagaan jadi tim medis. Nah, kita tuh di KSR PMI Sunan Kalijaga ini sering banget terlibat di acara-acara kampus yang besar. Contohnya misal PBAK. Nah, ini tuh semacam ospek maba gitu. Ada lagi nih, misal ada acara UKM lain yang perlu penjagaan. Nah,
kita tuh ikut penjagaannya. Misalnya kayak turnamen olahraga seperti silat, futsal dan lain sebagainya. Iya. Ternyata banyak juga ya kayak kegiatan yang melibatkan KSR di kampus. Iya. Nah, Bita mau tanya lagi ke Uma. Jadi tadi kan disebut juga itu KSR kan jadi tim medis nih ya. Iya. Nah, berarti kita harus tahu dong tentang medis. Kalau jurusannya masih tentang medis mungkin bisa relate ya kayak. Iya. Tapi kalau jurusannya udah sama sekali nggak ada medis-medisnya gitu, itu diajarin dulu kah atau gimana itu kak? Oh ya, jadi semua individu yang tergabung di KSR ini tuh walaupun sebelumnya belum ada basic medis gitu ya, tetap diajarin dari awal karena kan masuk KSR ada tahapan pendidikan dasar dulu, semacam kayak pelatihan dasarnya gitu loh. Pendidikan dasarnya seperti apa tuh kayak digembleng gitu ya kak? Enggak dong. Jadi pendidikan dasarnya itu biasanya kita ada pemberian materi tentang materi-materi yang kaitannya dengan KSR atau kepalangmeraan PMI. Nah, misalnya kayak materi PP atau pertolongan pertama, terus perawatan keluarga. Jadi materi-materi yang kaitannya ada di kurikulum KSR ini akan diajarin waktu pendidikan dasar ini. Berarti nanti ada semacam simulasi juga gitu ya kak ya? Iya, ada. Seperti misal apa itu pemilihan korban saat bencana gitu? Oh ya, kalau di KSR itu namanya triase. Oh oke gitu ya kak ya. Wah berarti seru banget dong ya kak ya. Selain kita bisa belajar tentang kemanusiaan, tapi kita juga belajar tentang kesehatan. Iya, benar banget. Wah berarti kalau untuk Kak Huma sendiri nih, selama menjadi relawan KSR, ilmu apa saja sih yang kakak dapatkan atau yang terkenang di memori kakak? Kalau yang didapat dari KSR aku rasa banyak banget ya. Selain pengalaman pastinya, terus ilmu yang lebih update di luar prodi, juga dapat relasi juga. Kan kita lingkupnya kampus nih. Nah, pastinya tuh relasi dengan sesama KSR di kampus lain kan. Terus juga bisa relasi sama PMI juga pastinya. Terus misal nih kita di lapangan, nah kita tuh kayak dapat suasana yang baru yang nggak bisa kita dapetin di kelas. Wah, ternyata emang banyak banget yang bisa kita dapatkan kalau ikut jadi relawan KSR ya. Iya dong. Nah, terus selama pandemi nih kak ya, kegiatannya apa aja tuh kak? Karena kan biasanya berkaitan dengan lapangan gitu. Iya. Terus tiba-tiba pandemi gitu. Apakah kegiatan KSR itu sendiri jadi stop atau bagaimana tuh kak? Enggak dong, kita nggak stop. Selama pandemi kita mengusahakan ada kegiatan. Misalnya ada webinar kesehatan, ada spraying atau penyemprotan disinfektan, terus ada dekontaminasi juga. Dan baru-baru ini juga KSR PMI UIN Sunan Kalijaga berpartisipasi saat agenda vaksinasi tenaga kependidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berarti emang pandemi sendiri nggak menghalangi kegiatan KSR itu sendiri ya kak ya? Selagi masih ada kegiatan positif yang bisa dilakukan ya why not? Iya dong. Nah Bita mau tanya lagi nih kak Uma. Ya. Kak Uma pernah gak sih kesulitan untuk ngatur waktu antara kegiatan di KSR dengan kuliah gitu kan? Pasti kan ada gitu ya yang bentrok-bentrok gitu. Kalau bentrok atau barengan gitu sih pernah, sering malah. Tapi kita harus bisa ngatur skala prioritas antara kuliah sama kegiatan di KSR. Jadi gimana caranya antara kuliah sama UKM ini bisa berjalan barengan gitu. Jadi nggak ninggalin salah satunya, tetap bisa bareng. Jadi nanti UKM KSR jalan, kuliah juga tetap jalan. Nah bener banget tuh kak. Jadi keduanya memang bisa berjalan seimbang gitu ya. Jangan malah terlalu asik di salah satunya. Nah terus nih kak, ada nggak sih batasan misal maaf ya kak ya, buat penyandang disabilitas atau keterbatasan fisik tertentu, boleh gak sih untuk tetap ikut menjadi relawan KSR gitu kan? Karena kan nanti kegiatannya berbasis lapangan seperti itu. Nggak ada batasan ya untuk seorang misal disabilitas gitu ya. Yang notabene ada keterbatasan fisik untuk jadi seorang KSR, karena tiap individu itu boleh untuk menjadi seorang relawan. Nah, di KSR PMI UIN Sunan Kalijaga sendiri, waktu angkatanku ini salah satunya ada teman kita yang maaf dia seorang tunanetra, tapi tuh dia punya semangat yang tinggi untuk bergabung jadi seorang relawan KSR. Ketika pendidikan dasar dia juga aktif dan antusias banget. Terus waktu di lapangan nih dia juga tetap ikut walaupun dengan keterbatasan dia. Ketika ada kesulitan nih, misal waktu penyampaian materi dan materinya itu di layar,
Nah pasti ada teman kita yang bantuin dan bacain kayak gitu. Terus kalau di lapangan juga kita bantu. Momen kayak gitu tuh bikin kita makin ngerasa kebersamaannya, jiwa korsanya. Dan menurut aku sih keterbatasan fisik itu bukan halangan seseorang ya untuk bisa menolong sesama manusia pastinya. Wadidaw, keren sekali Kak Huma quotesnya. Bener sekali, Bita setuju banget bahwa tidak ada keterbatasan untuk menjadi seorang relawan. Yang penting kita punya niat untuk menolong, membantu, dan secara sukarela bener-bener punya niat lah ya di situ. Iya. Nah, dengan begitu kita bisa menjadi seorang relawan. Iya. Karena kita itu mungkin tidak bisa menolong semua orang, tapi setidaknya kita tuh dengan mau menjadi relawan bisa menolong setidaknya satu orang gitu ya Kak ya. Iya pastinya bener banget tuh. Nah, baik nih kawan-kawan semua, kami rasa demikian report kali ini. Semoga obrolan santai hari ini bisa memberikan faedah bagi kita semua dan tetap tebar manfaat ya bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.